Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan sebelumnya nih, nama aku Dira Amanda. Aku mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing mengenai podcast yang bertema sahabat. Sahabat sama dengan teman dekat. Apa sih teman dekat? Teman dekat adalah teman yang selalu dekat atau bersama dengan kita. Teman dekat juga bisa disebut dengan seorang sahabat. Teman memainkan peran utama dalam kehidupan kita loh. Tanpa kalian sadari ya, dari menjadi mitra dalam susah, senang, maupun menjadi pendukung emosional. Yang pasti teman memainkan peran yang kuat dalam kehidupan kita. Sebisa mungkin kita membuat nyaman teman dekat kita sendiri. Ada beberapa nih cara agar teman kita tidak membenci kita. Apa aja tuh kak? Yang pertama, mencari tahu apakah ada yang salah nih dengan kita atau enggak. Tidak terbawa emosi, menjaga perasaan teman saat bercanda maupun tidak. Maksudnya kayak kita misal lagi ngomong nih sama teman kita, jangan pernah ya kayak menyinggung masalah hal-hal yang sensitif, misal urusan pribadi ataupun fisik dan lain-lain. Itu bakal membuat teman kita tersinggung ya. Yang terpenting nih, kita harus sesama teman harus saling memaafkan. Semua manusia butuh teman ya, agar tidak merasa kesepian. Apalagi nih diketahui jika kesepian tuh bisa berakibat yang terburuk. Apa tuh? Bisa dong kita kesepian, kita overthinking nih terus sampai kita stres, terus kita punya penyakit yang bahkan bisa terparah, kita bisa berujung dalam kematian karena bisa menyebabkan depresi ya guys. Karena bukan keluarga doang ya, tapi sangat penting karena kita biasanya membutuhkan teman untuk mendapatkan nasihat. Semua orang di dunia ini pasti membutuhkan teman dekat guys, sebagai teman hidup. Dimanapun berada, pasti kita membutuhkan seorang teman untuk menemani kita. Sahabat adalah seseorang yang ingin menunjukkan di mana letak kesalahanku. Ini aku cerita, sharing menurut pengalaman aku ya guys. Bukan seorang yang membicarakanku di belakang dan membiarkanku tetap dengan kesalahan yang kubuat tanpa tahu apa yang salah. Sahabat adalah seorang yang menumbuhkan perasaan negatif dan pikiran yang buruk. Namun yang pasti sahabat adalah manusia biasa yang tak lepas dari salah. Di sini aku bakal sharing ciri-ciri sahabat yang baik nih. Yang pertama, dia tuh pasti bangga bila bertemu dengan sahabatnya. Misalnya nih, emang kita punya sahabat, terus kayak dia tuh ketemu orang lain dan dia tuh banggain kita gitu guys, itu yang namanya sahabat. Yang kedua, dia tuh senang dan bahagia bila kita sukses tanpa mengharapkan apa-apa, kayak bukannya iri gitu ya guys. Ini ciri-ciri sahabat yang baik tuh kayak kalau kita sukses, kita dapat apa, kita mencapai apa tuh dia pasti ikut senang dan gak mungkin lah dia iri atau terus benci kita. Yang ketiga, dia selalu memberi bantuan tanpa pamrih. Dan dia tuh kayak selalu ada gitu loh guys. Kayak kita gak minta tolong aja, kalau dia sadar kita butuh bantuan, pasti akan ditolong. Yang keempat adalah dia marah bila sahabatnya diganggu orang lain. Yang kelima, dia selalu berada di samping kita bila kita sedih. Yang keenam, dia tuh berani berkorban waktu, uang untuk membantu kita untuk sukses. Yang ketujuh, dia tidak akan pernah lupa dengan sahabat lamanya. Yang kedelapan, dia menasihati kita kalau kita kehilangan arah nih. Yang kesembilan, dia tidak pernah malu ya punya sahabat seperti kita, malah dia bangga punya sahabat seperti kita. Maksudnya malu kayak misal di tempat umum nih, atau dia lagi di rombongan lain, kayak misal circle gitu ya guys kalau bahasa orang sekarang mah. Pasti tuh dia kayak bangga gitu, kayak ngakuin kita tuh sahabatnya, aku susah seneng bareng dia gitu loh. Bukannya malah misal ditanya kan, lu sahabatnya dia ya, terus temen kamu itu
bilang bukanlah, nggak kenal lah atau apa, itu nggak baik ya guys. Nah itu tadi kan ciri-ciri sahabat yang baik ya. Di sini aku juga bakal jabarin ciri-ciri sahabat yang munafik. Nah hati-hati nih kalian yang punya sahabat dengan ciri-ciri kayak gini nih. Apa aja tuh? Yang pertama, dia tuh mengaku berkawan tapi ingin untungnya saja dari kita, kayak semacam manfaatkan you know lah, kayak misal dia tuh mau bergaul kita cuman mau enaknya aja, nggak mau gantian gitu. Terus yang kedua, dia tuh sering menceritakan keburukan kita di depan kawan-kawannya. Parahnya nih, nggak cuman nyeritain keburukan, kayak ngadu domba gitu juga munafik ya guys, kayak gitu. Yang selanjutnya, dia ngejauhin kita ketika kita sedang ngalamin kesusahan. Dia bukannya ngebantu nih, tapi dia malah menjauh dari kita. Dia datang kalau cuman kita pas seneng aja. Dia sebenarnya tidak suka kalau kita bahagia, dan dia tuh bermuka dua. Dia gembira kalau kita gagal dalam segala hal. Yang selanjutnya, dia tuh selalu gelisah nih kalau kita sukses, kayak iri gitu loh. Dia juga mengaku tidak bisa lupa sama kita, tapi dia kelakuannya seperti lupa dengan kita. Seakan-akan kalau misal lagi sama temen lainnya nih, dia tuh kayak ngelupain gitu, kayak gak peduli gitu. Dia tuh juga lupa sama kita kalau kita udah beda sekolah. Nah itu bener-bener ya aku ngerasain pribadi guys. Kayak aku dulu pernah kan punya sahabat satu bangku gitu, kayak apa-apa tuh sama dia, bahkan gak cuma di sekolah, kayak main di rumah gitu pun sama dia. Tapi setelah beda kampus nih, aku di UNY, dia tuh di mana aku kurang tahu sih. Aku tuh masih nyimpan WA-nya kayak WhatsApp gitu, tapi dia udah nggak nyimpan nomor aku. Nah itu tadi ya ciri-ciri yang bisa aku jabarin. Terus apa aja nih tips, apakah ada tips gitu buat menjaga persahabatan? Tentu ada dong. Buat kalau dari aku pribadi ya, yang pertama tuh kayak kalian beri dukungan lah dan pujian kepada sahabat yang telah gagal gitu, kayak jangan sedih, jangan ini, pasti bisa, besok coba lagi. Yang kedua, menurut aku jangan pernah ngerasa iri kepada sahabat kita. Kayak ngapain sih kita iri, kan kita kan sama-sama sahabat, harusnya kalau seneng ya ikutan seneng gitu aja sih, simple. Itu yang ketiga tuh kayak kebahagiaannya untuk menjadi sahabat. Jadi maksudnya kayak kita tuh seneng gitu loh kita punya sahabat dia gitu. Yang keempat, jangan pernah ragu untuk meminta maaf kepada sahabatmu. Jangan malu-malu, apalagi kalau udah gini ya, kalau udah dikata sahabat mah kayak gak ada kata malu kan. Harusnya kita langsung terbuka aja, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kelima nih, peliharalah kepercayaan agar sahabat tetap menjadi sahabat kita. Jangan sampai kita mengkhianati ya. Yang keenam, setiap orang tuh memiliki pribadi yang unik dan khas. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Jangan kayak kita gak maksain lu harus sama kayak gua gitu, gak boleh guys. Buat yang terakhir tuh, jangan pernah lah menghiraukan sikap sahabatmu. Jadi kayak kamu tuh apa ya, kayak gak peduli gitu loh. Kita tuh harus sama sahabat harus peduli. Nah itu tadi sharing aku tentang persahabatan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.